Dream House datang ke jalan bukan sebagai sinterklas yang bagi-bagi hadiah. Dream House datang ke jalan juga bukan sebagai pengkhotbah yang mau mendakwahkan tentang moral, tapi Dream House datang ke jalan sebagai teman. Teman yang duduk bareng, teman yang mendengarkan, dan teman yang benar-benar mau jadi teman. Dan teman-teman dari komunitas rentan ini, mereka punya radar yang lebih sensitif untuk lihat, oh orang ini bisa dimanfaatin nih, oh orang ini gak tulus, dan orang ini tulus atau ternyata tulus. Nah itu yang faktor yang sebenarnya penting sekali. Community Development Bethesda Podcast. Halo Sobat CD Bethesda, kembali lagi di Community Development Bethesda Podcast, ruang berbagi kisah dan inspirasi seputar kesehatan, HIV dan AIDS, dan pemberdayaan masyarakat. Kali ini bersama saya Meta, kita akan berbincang tentang kesehatan reproduksi pada anak dan remaja yang hidup dalam situasi rentan. Bersama narasumber kita hari ini, Bapak Samuel Lapudoh dari Dream House, kita akan menggali bagaimana Dream House sebagai sebuah yayasan hadir bagi anak dan remaja, bagaimana isu kesehatan reproduksi muncul dalam kehidupan mereka, serta bagaimana membangun ruang aman agar anak dan remaja berani bersuara atas pengalaman hidupnya. Halo Pak Semi, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami hari ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik Mbak Meta. Boleh disapa Sobat CD Bethesda hari ini? Halo Sobat CD Bethesda, apa kabar? Terima kasih Pak Semi sekali lagi kami ucapkan. Nah, untuk memulai, bolehkah diceritakan tentang Dream House atau mungkin yang lebih dikenal sebagai rumah impian, sebagai sebuah yayasan, apa yang melatar belakangi terbentuknya Dream House, dan kemudian kelompok anak dan remaja seperti apa yang menjadi fokus pelayanan dari Dream House sendiri? Silakan Pak. Iya. Jadi Dream House nama kerennya di online, tapi nama resminya Yayasan Rumah Impian Indonesia. Yayasan Rumah Impian Indonesia itu kami mulai tahun 2006, dan latar belakang dimulainya sebenarnya hanya karena kegelisahan melihat banyak anak hidup di jalan. Jadi kami mulai dengan melayani anak-anak yang hidup di jalan waktu itu, dan kemudian berkembang pekerjaannya sehingga sampai sekarang kami fokus kepada anak-anak dan remaja yang menjadi korban eksploitasi, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan. Jadi skop kami dulunya hanya anak-anak di jalan, sekarang meluas menjadi anak-anak rentan. Anak-anak rentan, anak-anak yang di dalam komunitas-komunitas yang rentan, membuat mereka kehilangan haknya, membuat mereka terancam perlindungannya. Dan kami fokus pada usia anak, jadi sampai usia 18 tahun. Jadi anak-anak dari usia sangat kecil sampai 18 tahun yang awalnya dulu berawal di mereka yang hidup di jalanan, tapi kemudian meluas sampai ke anak-anak dan remaja yang hidup dalam kondisi rentan ya? Betul sekali. Nah, kemudian kalau boleh diceritakan lagi Pak, kerentanan seperti apa sih yang dihadapi sehari-hari oleh Dream House, khususnya mungkin yang ada kaitannya dengan pemahaman mereka tentang tubuh, kemudian tadi sempat juga disebutkan tentang kekerasan pada anak, dan mungkin juga kesehatan reproduksi Pak? Iya. Jadi sejarahnya dimulai Dream House sebenarnya karena kegelisahan melihat anak-anak hidup di jalan itu kan tidak terlindungi. Jadi waktu 2006 saya pindah ke Jogja 2003, 2006 sampai 2006 itu saya melihat setiap perempatan tuh ada anak-anak, dan bahkan mereka hidup di jalan, tidur di jalan. Dan kami merasa ini bukan tempat bagi anak-anak, jalanan bukan tempat bagi anak-anak. Sehingga mereka perlu untuk dipindahkan dari kondisi di jalan itu. Dan dari situlah kemudian kami membangun shelter, dan sekarang namanya Children Crisis Center. Itu untuk anak-anak yang memang di dalam lingkungan tempat tinggal mereka, lingkungan hidup mereka, mereka terancam keselamatan mereka dari ancaman kekerasan fisik, kekerasan seksual juga termasuk. Dan kami sejak pendampingan anak jalanan, kami menitik beratkan fokus pada yang paling rentan, dan itu adalah anak-anak perempuan.
Sehingga kalau kami menemukan ada anak-anak perempuan yang di jalan, kami melakukan assessment-nya dengan lebih memprioritaskan mereka sebisanya untuk mereka keluar dari jalan. Jadi kalau ditanya kerentanan apa, semua bahaya ada di jalan. Makanya salah satu hashtag kami di online itu, the street is not for kids. Jalanan bukan tempat bagi anak. Kerentanan yang mereka hadapi pertama-tama ya bahaya kehidupan di jalan. Anak-anak itu adalah kondisi mereka lemah terhadap preman jalanan dan bahkan kekerasan dilakukan oleh orang biasa yang menargetkan anak-anak yang ada di jalan. Dan kekerasan yang mereka terima bukan hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak di jalan, dan karena mereka juga secara administrasi mereka tidak terdokumentasi, banyak kasus yang kita mungkin pernah baca, kasus-kasus kekerasan terhadap anak jalanan itu setelah sudah parah atau sudah banyak korbannya baru kemudian ketahuan. Nah, kerentanan seperti itu dalam hal kesehatan, anak-anak yang kami dampingi rata-rata punya masalah pernafasan, ada masalah dengan paru-paru mereka. Dan beberapa anak laki-laki yang pernah kami bantu punya bakat yang luar biasa untuk bermain sepak bola, tapi harus dihentikan karena mereka punya masalah paru-paru yang parah. Lalu kekerasan seksual dalam arti kesehatan reproduksi dan kesadaran mereka untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka juga masih rendah, dan kemudian cara hidup di jalan, gaya hidup di jalan anak-anak jalanan perempuan sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual tanpa pengaman, dan sehingga ya kerentanan itu yang kami lihat dan kami hadapi. Kalau untuk pelayanan yang selama ini dilakukan Dream House ya Pak, mungkin apakah ada isu atau kejadian atau mungkin kasus-kasus yang bisa dibagikan yang ada kaitannya terhadap kesehatan reproduksi? Nah, mungkin apa yang paling sering muncul, dan kalau misalnya ada kasus infeksi menular seksual atau bahkan HIV gitu, apakah kemudian itu sesuatu yang bisa diidentifikasi di awal atau kemudian sudah parah, sudah dampaknya yang muncul serius baru kemudian ketahuan? Ya kalau dari pengalaman kan sejak 2006 sampai sekarang itu mengidentifikasi itu yang paling susah, karena pertama ketika kita mendampingi, kita memberi banyak waktu untuk membangun trust. Jadi di Rumah Impian prinsip kami hanya teman yang datang untuk membantu, menemani, kemudian menginspirasi dan membantu dengan memfasilitasi. Nah, dari situ kemudian kami mengenali teman-teman di jalan kondisinya. Dalam kasus kesehatan reproduksi itu sesuatu yang tidak mudah untuk langsung dibicarakan. Sehingga ketika ada kasus seperti itu biasanya memang kondisinya sudah cukup parah seperti itu. Dan dalam perjalanan waktu kami mengidentifikasi masalah ini. Ini masalah yang serius. Makanya tadi saya bilang kami kemudian memprioritaskan anak jalanan perempuan. Ketika anak jalanan perempuan, ada anak-anak di jalanan yang perempuan, kami melakukan assessment dan pendekatan yang lebih intens, sehingga mereka setidaknya bisa dikeluarkan dulu dari lingkungan jalanan, dari pergaulan jalanan. Dan banyak sekali cerita-cerita yang mengenaskan kalau mau dibilang, tentang anak jalanan perempuan yang jadi korban eksploitasi seksual oleh lingkungan jalanannya. Dan mereka banyak kasus yang menyedihkan adalah mereka akhirnya kemudian menjadi pekerja seksual komersil karena ya sudah terekspos kepada kehidupan seksual di jalanan, dan bahkan kemudian mereka merasa ya dengan itu mereka mendapatkan uang. Seperti itu. Jadi itu masalah-masalah seperti itu. Dream House sendiri tidak menangani secara khusus untuk kesehatan reproduksi. Biasanya kami akan berjejaring dengan lembaga-lembaga yang lebih kompeten dalam hal itu. Tapi yang kami lakukan adalah kami menjadi teman sehingga kami menemukan, mengidentifikasi. Ada di wilayah tertentu ada kerentanan, ada anak-anak perempuan yang rentan, dan kemudian dari situ kami menindaklanjuti dengan jejaring yang ada, dan atau setidak-tidaknya yang kami bisa lakukan mengeluarkan anak itu dari lingkungan itu. Jadi faktor ekonomi memang sangat bersinggungan kuat ya Pak dengan kasus-kasus ini. Betul. Jadi
anak-anak jalanan, mereka ada di jalan karena untuk mencari uang. Iya. Atau juga ada juga ya, waktu awal-awal 2006 sampai 2013-14 itu anak-anak yang memang mau hidup di jalan, karena kehidupan di jalan bebas dan sebagainya. Tapi belakangan ini yang kami lihat kerentanannya karena faktor ekonomi yang memang membuat mereka harus di jalan, dan bahkan mereka di jalan itu karena didorong oleh keluarga sendiri, dan itu yang membuat menjadi hal yang serius karena keluarga tidak mendukung untuk anak-anak ini terlindungi. Seperti itu. Dan ketika keluarga ini ditanya, masalah utamanya karena faktor ekonomi. Anak-anak ini kalau disuruh mencari uang, dapatkan lebih banyak daripada kalau orang tuanya mencari pekerjaan. Sejauh mana Pak anak-anak dan remaja yang didampingi oleh Dream House itu memiliki pemahaman tentang tubuh mereka sendiri? Apakah ada gap atau kekosongan yang mungkin kedepannya perlu diisi akan pengetahuan tentang tubuh itu sendiri, Pak? Iya. Jadi di Dream House kami punya program, untuk anak-anak itu mempunyai kesadaran akan the authority of the body. Jadi bahwa mereka yang berkuasa atas tubuh mereka. Dan kami dengan sengaja melakukan edukasi itu untuk anak-anak yang masih rentan, dalam komunitas rentan, ataupun untuk anak-anak yang ada di crisis center. Jadi ada gap yang sangat besar karena kami menemukan bahwa pendidikan tentang hal itu di dalam keluarga hampir tidak ada, apalagi keluarga rentan. Sehingga Dream House dengan sengaja membuat program untuk anak-anak ini sadar akan otoritas tubuh mereka. Dan bahkan dalam percakapan-percakapan sehari-hari kami memberi kesadaran bahwa tubuh mereka adalah hak mereka. Orang tidak boleh menyentuh sembarangan tubuh mereka, dan mereka boleh bereaksi keras ketika ada yang menyentuh tubuh mereka tanpa seizin mereka. Dan ya, itu saya kira adalah sebuah masalah yang mungkin bukan hanya komunitas rentan. Dalam pendidikan kita pun, sistem pendidikan kita pun, kesadaran tentang otoritas tubuh itu masih sangat kurang diajarkan. Dan itu saya kira sesuatu yang mungkin perlu untuk diperhatikan. Iya, menarik sekali ya Pak, karena tadi Bapak sempat menyinggung soal otoritas tubuh. Mungkin di masyarakat umum otoritas tubuh hanya sekedar tidak boleh sentuh, tidak boleh pegang. Tapi kemudian kalau kita balik ke pernyataan Bapak yang sebelumnya, otoritas tubuh juga ada kaitannya dengan bagaimana mereka dipaksa mungkin orang tuanya untuk harus turun ke jalan dan bekerja. Artinya mereka tidak punya otoritas untuk memilih apa yang mau mereka lakukan terhadap tubuhnya sendiri ya. Iya. Sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Iya. Sehingga Dream Impian sekarang ini bekerjanya bukan hanya anak dan remaja. Memang itu klien kami anak dan remaja, tapi kami punya divisi Parents Empowerment. Jadi ada relawan-relawan yang berbicara dengan keluarga supaya mereka menghentikan apa yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Tapi itu tentu lebih berat ya, karena orang tua, orang dewasa lebih susah. Tapi ya itu masalahnya, kompleksitasnya seperti itu. Benar. Jadi pendekatannya memang lebih komprehensif kalau melibatkan orang tua juga ya Pak? Betul. Nah, bicara soal pendekatan dan kita mau masuk ke pendekatan pendampingan nih Pak. Seperti apa sih pendekatan pendampingan yang diterapkan di Dream House? Tadi Bapak sudah menyinggung soal membangun trust dan kepercayaan, tapi mungkin ada hal lain yang bisa dibagikan? Ya, jadi kami mengembangkan pendekatan yang kami sebut pendekatan seorang teman. Jadi dan motonya adalah tidak ada kasih yang lebih besar kepada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes. Ya, seperti itu. Jadi Dream House datang ke jalan bukan sebagai sinterklas yang bagi-bagi hadiah. Dream House datang ke jalan juga bukan sebagai pengkhotbah yang mau mendakwahkan tentang moral, tapi Dream House datang ke jalan sebagai teman. Teman yang duduk bareng, teman yang mendengarkan, dan teman yang benar-benar mau jadi teman. Nah, dari situ pendekatan awalnya, dan itu jadi filosofi yang menjadi roh dari semua pekerjaan Dream House. Jadi kita melihat keberhasilan dari seberapa koneksinya itu bisa dibangun. Ketika kita menjadi teman, bisa menjadi teman, itu banyak hal yang bisa kemudian terjadi. Tapi kalau belum jadi teman, program apapun nggak akan bisa dijalankan. Jadi itu yang kami lakukan, dan
Di Rumah Impian kami sangat menegaskan bahwa teman itu memberi dirinya pertama-tama. Sehingga ketika pergi kepada komunitas dampingan, kita nggak bawa barang. Kita nggak dilarang memberikan sesuatu tanpa konteks. Itu dalam manual relawannya tertulis. Jadi kalau ulang tahun, kasih hadiah ulang tahun itu kan ada konteks. Atau hari raya, kasih hadiah hari raya ada konteks. Tapi datang bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, boleh dilakukan asal makan bersama. Seperti itu. Jadi kami nggak terima kalau ada yang datang, Pak, kami punya makanan mau dibagikan ke jalan. Kami nggak mau. Kami mau asalkan duduk makan bersama. Kalau hanya bagi-bagi aja, kami bukan Sinterklas. Nah, dari pendampingan sebagai teman itu, kemudian kami jadi mengenal mereka dan mereka mengenal kami, dan trust itu dibangun dengan sesuatu yang otentik. Kalau kita memang programnya membangun trust, itu sudah nggak otentik karena kita udah punya tujuan, udah punya agenda membangun trust. Walaupun agendanya adalah membangun trust, itu tetap agenda. Jadi agenda kita adalah menjadi teman. Ketika berusaha menjadi teman, kita bisa ditolak. Kita bisa ditolak, tapi kita nggak mudah menyerah. Kita bisa ditolak sehingga butuh banyak waktu untuk mendekati sampai kemudian diterima. Dan itu yang menjadi ciri dari semua pendampingan Rumah Impian. Dan selama 20 tahun kami melihat ke belakang, ya itu ternyata walaupun progresnya mungkin lambat, seperti air Siloah yang mengalir lambat kalau baca Alkitab, tapi hasilnya jelas. Anak-anak yang kemudian merasa kami adalah teman, dari dalam diri mereka sendiri muncul kesadaran untuk berubah. Dan ketika dari dalam diri yang muncul kesadaran itu, kami memfasilitasi apa yang dibutuhkan untuk kemudian mereka benar-benar meraih impian mereka. Makanya namanya Rumah Impian, karena rumah di mana anak-anak bisa menemukan impiannya dan dibantu untuk mengejar dan meraih impiannya. Tadi Pak Semi sudah menyinggung soal pendekatan. Nah, mungkin ada hal juga yang bisa dibagikan terkait bagaimana lewat pendekatan yang tadi sudah dibangun, mengingat kompleksitas remaja yang mungkin tertutup dan punya pergumulannya sendiri, bagaimana cara membangun ruang yang aman tapi juga nyaman untuk remaja sehingga mereka boleh menyuarakan suara-suara mereka. Iya, itu hal yang penting sekali ya, membangun ruang yang aman dan nyaman, dan kita harus siap belajar. Jadi kalau 2006 kondisi di jalan beda dengan sekarang, dan kondisi remaja setelah munculnya Android dan gadget beda sama sekali. Jadi yang Rumah Impian lakukan adalah kita juga menyadari bahwa kita harus terus belajar. Karena untuk menjadi teman, kita harus bisa masuk ke dalam dunia mereka, dan itu memang tantangan yang luar biasa. Dan saya nggak bisa dengan mudah lagi sekarang duduk di jalan dengan anak-anak karena ya sudah ada bias umur gitu kan. Nah, ini bapak-bapak ini memang ngapain di sini gitu. Kalau dulu di awal-awal lebih sering bisa menemukan saya di perempatan duduk dengan anak-anak. Tapi sekarang udah lebih susah konteksnya. Jadi yang kami lakukan, kami mendidik relawan-relawan atau orang-orang muda yang mau terlibat untuk bagaimana bisa mendapatkan spirit ini, dan mereka kemudian menerjemahkannya dalam cara mereka sendiri, dalam dunia mereka sendiri. Dan itu bagi saya pribadi, saya jadi begitu ya ternyata ya, sekarang komunikasinya seperti itu. Dan kami memakai pendekatan-pendekatan yang umumnya bisa disukai oleh remaja, biasanya lewat olahraga dan lewat seni. Jadi futsal, sepak bola, lalu musik itu jadi sarana, dan permainan. Kecuali permainan online ya, kami itu justru menjauhkan, kami merasa. Jadi kami mencoba untuk menyelami dunia remaja yang ada sekarang ini, dan bagaimana memperlengkapi diri dengan tools yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia mereka. Dan itu memang menantang sekali. Tapi kami lihat ketika kita mendekati seseorang, ketulusan dan otentisitas itu nomor satu. Karena setiap orang bisa rasa
Meta bisa rasa kalau saya mendekati Meta dengan agenda tertentu ya. Dan orang-orang teman-teman dari komunitas rentan ini, mereka punya radar yang lebih sensitif untuk lihat, oh orang ini bisa dimanfaatin nih, oh orang ini nggak tulus, dan orang ini tulus atau ternyata tulus. Nah itu yang faktor yang sebenarnya penting sekali. Sehingga ketika kita datang dengan benar-benar mau jadi teman dulu aja. Oh nggak ngerti cara bicaranya, cara mainnya, ya kita belajar. Ketika ketulusan, otentisitas itu terbaca oleh mereka akan membuka diri. Itu yang saya kira tips yang mungkin bagi teman-teman yang bekerja dengan komunitas rentan atau diterjunkan ke lingkungan yang berbeda sama sekali, programnya taruh di pinggir dulu, taruh di kantong dulu. Coba merenungkan bagaimana saya bisa otentik dengan mereka. Bagaimana saya bisa datang sebagai pribadi, sebagai sesama manusia, gitu ya. Itu saya kira tips yang sangat penting, tapi itu juga tips yang sangat susah. Karena kita harus bertanya pada diri kita, how far can we go, gitu kan? Kita mau sejauh apa nih melakukan ini? Apakah ini hanya untuk mencari nafkah, atau memang kita mau memfokuskan pada orang-orang yang kita layani? Nah itu. Sudut pandang kita sebagai orang-orang yang terjun di dalamnya juga artinya sangat penting. Betul sekali. Makanya tantangan lain bagi kami di Dreamhouse adalah menemukan orang-orang yang bisa bekerja bersama-sama dengan sejauh yang kita mau. Kita mau berlari sejauh mana bersama-sama. Jadi kalau mau gabung jadi staff di Dreamhouse, pertanyaannya itu, how far will you go? Mau sejauh mana gitu. Dengan filosofi seorang sahabat yang memberikan nyawanya, seberapa jauh bisa mau memberikan nyawanya untuk pekerjaan ini. Dan itu tantangannya, dan itu juga mungkin kunci untuk kita bisa bertahan ketika menghadapi kondisi kerentanan dan klien dampingan yang menyulitkan dan bahkan bisa depressing juga. Itu menarik sekali soal memberi nyawa, sahabat yang memberi nyawa itu Pak, karena mungkin menurut saya pribadi memberi nyawa bukan berarti Anda mau mati untuk pekerjaan dan tugas Anda, tapi mungkin waktu, tenaga itu adalah nyawa-nyawa yang juga harus kita siap berikan dalam pelayanan kita. Betul. Jadi kami ada pembekalan di awal tahun, setiap kali di-refresh tentang nilai-nilai rumah impian. Dan selalu pertanyaan akhirnya itu adalah, will you be my friend? Will you really be my friend? Karena menjadi sahabat itu kita punya definisi. Dan sahabat, definisi kita adalah sahabat yang rela memberi nyawa. Artinya sahabat yang benar-benar menjadikan sahabatnya orang lain itu sebagai subjeknya, bukan objek. Dan itu poin paling utama dalam rumah impian. Pak, mungkin Pak Semi juga bisa berbagi kepada kami tentang bagaimana menghadapi titik jenuh sebagai seorang pendamping, terutama ketika kita mendampingi teman-teman dalam situasi rentan. Tidak jarang kan mungkin juga masalah mereka mempengaruhi mental kita, atau kegiatan yang repetitif, atau mungkin hasil yang belum bisa kita lihat secara langsung. Bagaimana supaya kita bisa mengelola diri kita sendiri terhindar dari jenuh yang mungkin nanti malah mengakibatkan kita burn out atau tidak lagi bersemangat mengerjakan pelayanan ini. Ya, saya kira itu hal yang sangat serius. Dan pertama-tama organisasi, lembaga harus menghitung itu. Itu. Tapi ya tergantung lembaganya kan. Di rumah impian kami sangat memperhatikan hal itu. Sehingga ketika ada tanda-tanda burnout, kita harus break. Karena kalau dilanjutkan nanti rusak semuanya. Dan ketika memberi break pun kita mengundang profesional untuk membantu. Kalau butuh konselor, ya disediakan konselor. Dan rumah impian memfasilitasi untuk stafnya bisa mendapatkan hal itu. Dan dari kita pribadi, secara pribadi, tipsnya adalah pertama tadi saya bilang purpose. Kita tahu purpose kita lakukan ini untuk apa. Dan yang kedua, kita juga harus tahu kekuatan kita. Ketika memang sudah terasa jenuh, ambil waktu untuk kemudian refresh lagi purpose itu, refresh lagi nilai-nilai yang membuat kita mau ada di jalan ini. Ya, saya di jalan pelayanan ini sejak saya lulus S1, dan itu berkali-kali saya butuh waktu untuk break.
Dan pertanyaan yang diajukan itu bahkan sampai berhenti, apa saya berhenti aja ya? Karena memang bebannya seberat itu. Dan berkali-kali sudah sangat serius untuk berhenti, untuk pindah jalur gitu, seperti orang lain saja. Tapi ketika kemudian mengambil waktu untuk mengingat kembali purpose, enggak, ini memang sudah di sini gitu. Dan kalau lihat ke belakang, ya puji Tuhan melewati proses seperti ini. Tapi saya juga nggak bisa jamin bahwa ke depan saya nggak akan bertanya lagi, karena ini bagian dari proses hidup saya. Nah, bagi teman-teman, mungkin itu tips yang saya bisa bagikan. Ketika sudah tahu bahwa ini sedang jenuh, ya break dulu. Tapi breaknya jangan hanya asal break. Breaknya adalah untuk menemukan kembali purpose-nya. Dan saya kira kalau memang kita benar-benar melakukan ini karena kita terpanggil untuk itu, kita pasti dapat kekuatan. Karena kalau kita percaya Tuhan ada, Tuhan pasti tolong. Ya Pak, dari pengalaman Dream House, apa saja tantangan yang mungkin muncul dalam proses mengedukasi Pak? Karena kami pikir itu juga satu hal yang cukup sulit begitu. Di tengah konteks yang tadi Bapak sebutkan, tantangan-tantangan dalam memberikan edukasi itu apa biasanya? Ya, pertama tantangan dari teman itu sendiri, dari dampingan. Bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan, dan kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa mereka terima. Itu butuh waktu. Dan kemudian kalau kita bicara tentang anak dan remaja, ada keluarga. Nah, tantangan dari keluarga, ada resistensi, kadang-kadang ada resistensi keluarga tidak suka kita melakukan itu. Tantangan yang lain dari lingkungan, komunitas besarnya, kampungnya, seperti itu. Tapi yang kami lihat, tantangan yang paling utama sebenarnya di bagaimana kita mengemas apa yang kita mau sampaikan ini. Karena penolakan biasanya itu kalau mereka sudah menangkap ketulusan kita, itu dengan sendirinya akan luluh sendiri. Tapi bagaimana kita mengemas pesan-pesan kita dengan efektif untuk tersampaikan, itu tantangan yang paling besar. Dan juga kita harus konsisten dalam pesan kita harus konsisten, jangan menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu, dan juga soal keteladanan. Bagaimana kita sendiri menunjukkan bahwa kita memang peduli dan kita juga konsisten dalam arti kita sendiri melakukan apa yang kita sampaikan. Ya. Dan karena itu bagi kita sebagai pendamping selalu mau belajar itu penting sekali, dan kita banyak diskusi di antara kita bagaimana belajar dari teman-teman yang lain. Jadi kan kami mendampingi berbagai komunitas. Jadi ada teman-teman, ada pembagian tugas di komunitas A akan beda dengan komunitas B. Nah, kita punya sesi untuk saling diskusi bagaimana tantangan yang dihadapi masing-masing, dan saling melengkapi untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi benar-benar sebagai teman kita benar-benar mau belajar sebisa-bisanya untuk bisa masuk. Dan juga soal edukasi, kita menempatkan diri kita bukan jadi gurunya, tapi teman yang membagikan. Karena ketika kita menempatkan diri di atas, itu sudah ada bias. Mereka kemudian biasanya akan was-was. Tapi kita berusaha sedemikian rupa sehingga bahasanya kita itu bukan bahasa guru yang menggurui, tapi bahasa teman yang mengajak. Seperti itu. Mungkin kalau Pak Semi juga boleh berbagi dari perjalanan pelayanan Dream House atau mungkin juga pelayanan Pak Semi sendiri, pelajaran paling penting apa atau core message apa yang menurut Bapak itu paling berguna bagi kami-kami yang juga mendampingi orang-orang dalam situasi rentan? Yang pertama, mereka adalah sesama manusia. Dan kita datang ke sana bukan sebagai itu tadi, kita datang ke sana sebagai teman yang adalah sesama manusia mereka. Sehingga kita membuka diri untuk segala kemungkinan. Kita punya sesuatu untuk disampaikan, tapi kita juga bisa belajar sesuatu dari mereka. Dan mempertanyakan soal motivasi dan ketulusan itu
Saya kira satu hal yang sangat penting, karena mendampingi komunitas rentan itu butuh energi besar. Butuh energi besar, dan kadang-kadang dalam kehidupan kita yang lain selain mendampingi, kita udah punya masalah. Dan ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dalam kehidupan yang lain, kehidupan yang sehari-hari, berhadapan dengan komunitas rentan seperti ini, kita akan jadi beban malah buat mereka. Nah, karena itu pikirkan matang-matang ketika kita mau melakukan pelayanan ini, apakah ini memang benar-benar sesuatu yang kita mau lakukan untuk melayani atau tidak. Kalau bagi saya, ya ini lahir dari kegelisahan, lahir dari panggilan, dan saya selalu bertanya pada diri saya seperti itu, sejauh mana, masih kuat nggak? Kalau misalnya udah nggak kuat, ya break dulu gitu, karena kita nggak bisa bawa beban kita kepada mereka. Jadi mungkin itu yang teman-teman ketika melayani komunitas rentan, sesama manusia yang seperti ini, kita juga harus mengukur diri kita. Ketika kita memang overwhelmed dengan masalah kita sendiri, ya break dulu aja. Ya masalahnya, tapi kalau kita lakukan project yang didanai, ini harus nggak boleh ya. Jadi itu bagaimana memanage diri sendiri. Memanage diri sendiri sangat penting. Dan juga ketika kita sendiri melihat bahwa kita butuh kekuatan yang lain, butuh energi, tambahan energi, ya terbukalah untuk kemudian kita butuh energi batin kita udah low nih, kita perlu di charge lagi. Sehingga dalam tim biasanya kita harus juga bisa mengidentifikasi, oh teman ini lagi lelah, gitu. Atau kalau lagi lelah tinggal bilang, adek lelah bang, gitu. Kalau bilang seperti itu, ya oke, kita kasih kesempatan untuk kemudian di recharge lagi. Dan karena kita melayani manusia, kita bukan melayani benda atau angka, tapi kita melayani manusia, dan kita pun manusia. Kita bukan superhero, kita pun manusia. Bahkan superhero pun kalau menurut Marvel manusia juga ya. Kita pun manusia, sehingga kita juga butuh energi. Powerful sekali Pak. Kalau kata bahasa Gen Z-nya, kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri, baru kemudian kita mungkin bisa keluar dan menghadapi sama. Apakah seperti itu Pak? Oh iya, kalau bahasa itu terlalu simplifikasi ya. Terlalu mensimplifikasi masalah. Kalau kita tunggu diri kita selesai dulu, kita nggak akan bisa kemana-mana, gitu kan. Yang penting kita tahu purpose. Kita melakukan ini untuk apa, dan kemudian dalam hal itu, dalam melakukan itu, kita akan diperkaya. Kita sendiri akan diperkaya, dan ketika kita diperkaya, kita memberi lebih banyak kepada yang kita layani. Tapi kemudian kalau misalnya kita sudah mentok, ya berhenti dulu nih, karena kita nggak ada lagi yang bisa dibagikan. Kita harus mengisi dulu. Gitu. Jadi kalau mau, ya memang sekarang kan zamannya quotes, zamannya ya. Tapi ya itu kadang-kadang kalau kita itu yang mentah-mentah, banyak unsur yang banyak quote yang cenderung menyederhanakan masalah. Hidup tidak sesederhana itu. Ya, Pak, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana ada banyak tantangan dan mungkin juga kisah-kisah yang memprihatinkan. Tapi saya yakin pasti dari pelayanan dan perjalanan Dream House ada cerita-cerita baik, kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana anak-anak yang didampingi kemudian boleh keluar dari lingkaran kemiskinan dan mungkin juga jalanan, dan kemudian menjadi seseorang yang membanggakan. Ya, kisah inspiratifnya banyak, udah banyak sekali. Saya kira nggak cukup satu podcast kalau mau cerita. Jadi ada anak-anak generasi pertama yang saya tolong dari 2006 itu semuanya keluar dari jalan. Semuanya keluar dari jalan, dan ada beberapa yang ceritanya sangat luar biasa. Ada seorang anak yang saya ketemu umur 10 tahun, putus sekolah, udah kenal alkohol, obat-obatan, dan kemudian dia mau sekolah kembali, dan dia punya impian jadi pemain sepak bola. Kita bantu dia masukin sekolah sepak bola, masuk SD, dan dia sangat suka olahraga, sehingga kemudian dia benar-benar menata hidupnya untuk jadi olahragawan. Tapi waktu ngobrol-ngobrol, saya bilang, kamu untuk jadi atlet udah terlalu terlambat, udah mulainya terlambat, susah bersaing. Tapi dia tetap mau mengejar impiannya sebagai olahragawan, dan dia kemudian waktu dia SMA, dia sempat dapat kontrak di klub lokal di Jogja, main sepak bola.
sempat dimuat di koran. Dia cetak 2 gol harus dimuat di koran. Dan kemudian dia dapat kesempatan kuliah di UNY, pendidikan olahraga. Dan sekarang dia guru olahraga. Dia mulai karir guru olahraganya di SD yang pertama kali menerima dia. Lalu dan sekarang dia bekerja jadi guru di satu sekolah yang cukup elit lah di Jogja ini, dan dia membuka sekolah futsal. Bisnis sampingannya sekolah futsal, lalu ada sekolah renang dan basket. Dan sebelum Natal kemarin dia datang ke rumah bawa motor baru. Saya tanya, kamu nyicil berapa tahun nih? Beli cash dong Pak. Jadi wah, lebih kaya kamu dari saya sekarang. dan ya itu salah satu cerita anak yang berhasil. Ada lagi yang sekarang jadi bidan, bekerja di klinik, dan dia punya passion yang luar biasa untuk menolong perempuan-perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dan ya, tapi gara-gara passion dia, kita jadi tamat kerjaan. Tiba-tiba telepon, Pak, ini ada, bisa ditolong nggak? Udah mau melahirkan di klinikku, bapaknya nggak mau tanggung jawab, gimana ditolong gitu ya. Oke, jadi kita extend pekerjaan menolong seperti itu, karena ya, dia juga tahu dulu hidupnya putus sekolah, dan sampai kemudian ketemu rumah impian, dan kita sekolahkan, kita carikan bapak asuh sampai dia bisa kuliah kebidanan dan lulus, dan sekarang jadi bidan. Lalu ada lagi anak yang sekarang jadi koki di kapal pesiar. Kapal pesiar keliling Indonesia. Dan kapal pesiarnya itu kalau mau ikut cruise-nya, biayanya itu $8.000 satu cruise. Dan dia hanya lulus kejar paket B. Dulu anak jalanan di daerah Jetis, Pingit, seperti itu. Kalau dia pulang ke Jogja, biasanya dia akan belanja untuk masakin buat anak-anak di crisis center. Spesialisasinya European food. Jadi dia jago bikin lasagna, pasta, seperti itu. Ada banyak cerita. Ada sekarang kalau datang ke kantor di Rumah Impian, 3 orang staf saya itu dulu anak jalanan. Mereka udah lulus, satu jadi finance officer karena dia lulus cum laude dari jurusan akuntansi. Sebenarnya kerja sama saya aja bantu gitu. Lalu ada yang admin logistik, juga dulu anak jalanan di Jombor. Lalu satu lagi yang beri mentor, dia mendampingi komunitas-komunitas. Dia juga dulu anak jalanan di Jombor. Jadi kami benar-benar serius ketika bicara, kamu impianmu apa? Yuk kita kejar sama-sama. Dan yang terakhir satu anak yang sekarang lagi proses, dulu Kak Meta juga pernah dampingi dia dulu juga anak jalanan di daerah Jetis, seperti itu, dan sekarang dia lagi belajar bahasa Jepang, karena dia dapat beasiswa untuk melanjutkan belajar animasi di Jepang. Dan ya itu rewarding sekali. Kalau kita bilang melayani ini banyak tantangannya, tapi rewardnya juga priceless. Melihat bagaimana hidup mereka berubah, dan itu jadi inspirasi bagi kita juga. Dan bahkan anak saya pun saya bilang, kamu lihat tuh, mereka saja bisa gitu. Dan saya kira cerita-cerita seperti ini memang perlu didengar gitu. Dan ya saya sedang menyiapkan buku sebenarnya, buku tentang cerita-cerita ini. Ya semoga tahun ini bisa selesai. Sangat ditunggu Pak bukunya. Bisa promosiin di podcast. Oh bisa. Pak Semi sebagai penutup mungkin Pak Semi bisa memberikan pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan podcast di Bethesda. Boleh silakan. Banyak sekali ya pesan saya, tapi sebenarnya begini, kita ini manusia yang berhubungan dengan sama manusia. Oleh karena itu, cobalah melihat sekali-sekali bukan dari sudut pandang ego kita sendiri, tapi melihat manusia dari sudut pandangnya dia. Atau setidaknya dari bagaimana kita memahami diri kita coba memahami orang lain seperti kita mau dipahami oleh orang lain. Kalau kita melakukan seperti itu, ada banyak hal yang kita bisa melakukan untuk orang lain. Dan ada banyak hal juga yang mungkin kita akan bisa terima dari orang lain, atau yang sudah kita terima yang kita nggak sadari karena kita terlalu melihat dari sudut pandang kita sendiri. Terima kasih Pak Sam. Sobat CD Bethesda, hari ini kita belajar bahwa mendampingi anak dan remaja dalam situasi rentan bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi tentang membangun kepercayaan, menghadirkan ruang aman, dan melihat setiap anak sebagai manusia yang utuh dan bermartabat.
Isu kesehatan reproduksi, kekerasan, dan relasi tidak bisa dipisahkan dari konteks kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu, pendekatan yang penuh empati, kesabaran, dan keberpihakan menjadi kunci dalam proses pendampingan. Terima kasih banyak Pak Semi atas wawasan, cerita, dan pesan penuh empati yang sudah dibagikan hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa membuka perspektif baru bagi kita semua yang mendengarkan supaya kita bisa lebih peka, peduli terhadap anak dan remaja di sekitar kita. Terima kasih kembali, senang bisa menjadi bagian dari podcast ini. Dan terima kasih kepada seluruh sobat CD Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel CD Bethesda. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Saya Meta, pamit undur diri. Salam sehat, mari ciptakan ruang aman bagi anak dan remaja di sekitar kita.